Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariza Bilbinatil Masani dengan NIM 550. Di sini pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sedikit resume saya mengenai dalam ruang lingkup viktimologi dan berjudul aspek psikologis, sosial dan ekonomi korban. Pembahasan ini saya ambil dalam buku yang berjudul Viktimologi Studi tentang Korban Kejahatan yang ditulis oleh Prof. Dr. Arif Gositas SH dan diterbitkan oleh Akademika Presindo tahun 1985. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai resume saya, yaitu yang pertama saya akan membahas mengenai definisi viktimologi. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban, bagaimana seseorang menjadi korban, bagaimana dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana upaya pemulihan yang bisa dilakukan. Mari kita bahas bersama di dalam video saya. Bagian yang pertama, saya akan menjelaskan aspek psikologis korban. Ketika seseorang menjadi korban kejahatan, dampak yang paling terasa biasanya bukan hanya luka fisik, tetapi juga luka batin, trauma psikologis. Aspek psikologis ini mencangkup reaksi emosional yang dialami oleh korban seperti rasa takut, marah, sedih, cemas, hingga kehilangan kepercayaan kepada orang lain. Banyak sekali korban mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD, di mana mereka terus mengingat peristiwa itu dan sulit melanjutkan hidup seperti biasanya. Sebagai contoh yang saya baca, yaitu ada seseorang korban kekerasan fisik biasanya merasa cemas setiap kali mendengar suara yang lebih keras. Korban kejahatan seksual biasanya mengalami malu terhadap orang lain, merasa bersalah terhadap dirinya sendiri, atau bahkan menyalahkan dirinya sendiri akan kejadian yang menimpanya tersebut. Padahal dirinya sendiri itu adalah korban. Dan dalam hal ini mari kita bahas mengenai viktimologi dapat membantu kita memahami bagaimana kondisi mental korban perlu mendapatkan perhatian serius. Korban tidak hanya butuh keadilan hukum, tetapi juga pemulihan terhadap psikologisnya tersebut melalui konseling, terapi, dukungan emosional dari lingkungan yang ada di dalam lingkungannya tersebut. Tanpa dilakukan dukungan seperti tadi, trauma dalam korban itu akan menetap dan menghambat korban untuk bangkit. Karena itulah, dalam perspektif viktimologi, pemulihan psikologis korban merupakan bagian penting dari keadilan yang sebenarnya. Maka kita harus menegakkan hal-hal tersebut dan menjunjung tinggi yang menurut pemerintah itu hal-hal yang kecil. Dan bagian yang kedua, saya akan membahas tentang aspek sosial korban. Ketika seseorang menjadi korban kejahatan, dampaknya tidak hanya dirasakan secara pribadi, ya kan? Tentunya. Tetapi juga dalam hubungan sosialnya, seperti lingkungan sekitar, seperti itu. Banyak korban mengalami penolakan, pengucilan, atau bahkan stigma negatif dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai contohnya dalam kasus KDRT, korban kekerasan dalam rumah tangga kadang dianggap aib keluarga bagi lingkungan sekitar, atau korban pemerkosaan yang malah disalahkan dan dituduh sebagai penyebab kejadian itu sendiri. Bahkan dirinya sendiri itu adalah korban, ngapain lingkungan sekitar itu menyalahkan? Seperti itu kan. Padahal mereka tuh sudah cukup menderita akan hal tersebut, dan seharusnya mereka tuh dapat dukungan dari
masyarakat sekitar dan lingkungan sekitar. Dan menurut saya, aspek sosial ini menunjukkan bahwa dukungan dari lingkungan sekitar itu sangat penting. Bahkan penting banget ya gak sih? Di lingkungan keluarga, teman, tetangga, hingga masyarakat luas itu memiliki peran besar yang sangat besar sekali dalam membantu korban kekerasan itu sendiri untuk lebih pulih. Dalam perspektif viktimologi, reaksi sosial terhadap korban dapat menentukan cepat atau lambatnya proses pemulihan korban itu sendiri. Jika korban diterima dengan empati, mereka akan merasakan aman, termotivasi untuk bangkit begitu. Namun jika mereka merasa dijauhi, mereka merasa disalahkan, luka batinnya justru akan lebih semakin dalam. Dan selain itu, lembaga sosial seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu LPSK, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa juga berperan penting. Penting bagi korban untuk mendapatkan penting bagi korban untuk mendapatkan sosialisasi dan media mendukung. Mereka dapat memberikan perlindungan, pendampingan, serta membangun kesadaran publik agar masyarakat lebih berpihak kepada korban, bukan justru menyudutkan kepada korban. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian aspek ekonomi korban. Aspek ini seringkali terlupakan, soal aspek ekonomi korban. Kejahatan tidak hanya merugikan secara fisik dan mental, tetapi juga secara finansial. Korban bisa kehilangan harta benda, pekerjaan, atau kemampuan untuk bekerja karena luka dan trauma. Misalnya, korban perampokan kehilangan aset berharga, korban kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian orang lain, mungkin tidak bisa bekerja selama berbulan-bulan, atau korban kekerasan seksual yang harus menanggung biaya pengobatan dan terapi. Dalam viktimologi, aspek ekonomi ini menjadi peran penting atau perhatian penting karena pemulihan tidak akan sempurna tanpa adanya keadilan ekonomi. Artinya, korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi baik dari pelaku maupun dari negara. Dan beberapa negara termasuk Indonesia, negara kita, memiliki mekanisme bantuan bagi korban melalui LPSK yang dapat memberikan kompensasi finansial untuk menolong korban memulai hidup baru gitu. Hal ini merupakan bentuk penerapan keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berfokus pada pemulihan korban, bukan sekedar menghukum pelaku. Dan di sini saya akan menjelaskan peran penting viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Selain membahas korban dan dari sisi psikologi sosial dan ekonomi, viktimologi juga berperan penting dalam sistem peradilan pidana. Dan selama ini, hukum pidana lebih terfokus kepada pelaku kejahatan, bagaimana menghukum pelaku dan menegakkan keadilan. Namun viktimologi hadir untuk menyeimbangkan posisi korban dan pelaku di mata hukum. Dalam sistem peradilan modern, terutama di negara kita, negara Indonesia, mulai berkembang konsep keadilan restoratif atau restoratif justice. Konsep ini menekankan bahwa penyelesaian perkara tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan korban. Dan sebagai contoh di sini saya mengambil kasus pencurian ringan, pelaku bisa dimintai mengganti kerugian korban
dan meminta maaf secara terbuka daripada hanya dipenjara. Dengan begitu, korban dapat kompensasi nyata, pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan hubungan sosial bisa diperbaiki. Dan menurut saya, peran viktimologi di sini sangat penting karena membantu penegak hukum memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh korban, bukan hanya hukuman bagi pelaku, tetapi juga rasa aman, pengakuan dan pemulihan bagi korban. Dan dalam ilmu viktimologi, korban tidak hanya diartikan sebagai seseorang yang menderita akibat kejahatan. Ada berbagai jenis atau klasifikasi korban yang perlu dipahami. Di antara lain yaitu yang pertama, korban langsung, yaitu orang yang secara langsung mengalami kejahatan. Misalnya korban pembunuhan, pemerkosaan, atau pencurian. Yang kedua ada korban tidak langsung, yaitu adalah orang-orang terdekat ikut terdampak seperti keluarga, korban yang kehilangan anggota keluarganya. Dan yang ketiga ada korban potensial, yaitu kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban. Misalnya anak-anak, perempuan, lansia, atau penyandang disabilitas. Yang keempat ada korban kolektif, yaitu korban dalam jumlah besar akibat suatu peristiwa, misalnya korban konflik sosial, bencana pembuatan, atau kejahatan terorganisir. Dan dengan demikian, dengan memahami klasifikasi ini, kita dapat melihat bahwa korban tidak selalu tentang satu orang, melainkan bisa keterlibatan banyak pihak dengan dampak yang luas. Viktimologi membantu mengidentifikasi siapa saja yang terdampak agar terlindungi dan pemulihan bisa lebih tepat sasaran. Baik, ya saya akan menjelaskan mengenai bentuk perlindungan dan pemulihan korban. Dalam praktiknya, ada beberapa bentuk perlindungan dan pemulihan terhadap korban itu sendiri yang diatur oleh hukum dan lembaga terkait. Yang pertama ada perlindungan hukum, yaitu hak korban untuk melapor. Korban bisa melapor kepada pihak yang berwajib dan mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan atas identitasnya selama proses hukum berlangsung. Yang kedua ada perlindungan fisik, seperti tempat aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga atau korban perdagangan orang. Dan yang ketiga ada pemulihan psikologis melalui konseling, terapi trauma atau pendampingan dari psikologis dan pekerja sosial. Pekerja sosial terhadap seperti LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia berperan sangat penting dalam hal ini. Yang keempat ada pemulihan ekonomi, yaitu bantuan keuangan, kompensasi, atau restitusi untuk mengganti kerugian korban. Dan menurut saya semua perlindungan ini menunjukkan bahwa viktimologi tidak hanya berhenti pada teori, tetapi juga diterapkan dalam kebijakan nyata untuk melindungi korban. Dan saya akan menjelaskan pandangan global tentang viktimologi. Perkembangan viktimologi juga tidak lepas dari pengaruh internasional. Secara global, PBB telah menetapkan prinsip-prinsip penting tentang perlindungan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada tahun 1985, Majelis Umum Pemeriksaan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Declaration of Basic Principles of Justice for System. Dan di sini saya akan menjelaskan pandangan global tentang viktimologi. Perkembangan viktimologi juga tidak lepas dari pengaruh internasional. Secara global, PBB telah menetapkan prinsip-prinsip penting tentang perlindungan korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pada tahun 1985, Majelis Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan deklarasi menegaskan bahwa korban berhak mendapatkan yang pertama penghormatan terhadap martabat dan hak asasinya, kedua akses terhadap keadilan, yang ketiga ada kompensasi dan bantuan, serta perlakuan yang manusiawi dari aparat hukum. Deklarasi ini menjadi dasar bagi banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan kebijakan perlindungan terhadap korban kejahatan, yang artinya viktimologi kini telah menjadi bagian penting dalam gerakan global untuk keadilan dan kemanusiaan itu sendiri. Dan jika kita melihat kembali kepada viktimologi yang mengajarkan kita untuk tidak hanya memikirkan pelaku, tetapi juga mendengarkan suara korban. Korban bukan sekedar statistik dalam laporan kejahatan. Mereka adalah manusia yang kehilangan rasa aman, kepercayaan, dan kadang juga masa depan. Dengan memahami aspek psikologis, sosial, dan ekonomi korban, serta memperkuat perlindungan dalam sistem hukum, kita bisa membantu menciptakan keadilan yang lebih manusiawi terhadap korban itu sendiri. Baik, sekian penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.